Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristus Giovanni Jango. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Laravel dan bagaimana cara penginstalannya. Jadi kita masuk dulu apa itu Laravel. Jadi Laravel itu adalah satu-satunya framework yang membantu dan memaksimalkan pengguna PHP dalam proses pengembangan website. Jadi Laravel ini lebih ke arah mempermudah tanpa membuat pengguna PHP itu menjadi bingung. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke penginstalan Laravelnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke Google terus mengetikkan laravel.com. Itu akan langsung terhubung ke web Laravel sendiri. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa udah baik ya penjelasan dari web Laravel ini tentang pengertian dan juga pemahaman tentang bagaimana sih Laravel bekerja untuk pengguna PHP yang ada. Jadi teman-teman bisa baca aja di sini. Oke, selanjutnya terlebih dahulu kita download dulu Composer. Kita cari ke Google, terus kita download Composer Laravel. Oke, nanti ada yang di bagian paling atas itu yaitu getcomposer.org. Kita tekan aja di dalam situ, nanti websitenya akan secara resmi kebuka ya. Oke, nah, jadi di situ teman-teman bisa lihat di situ ada tulisan Composer Setup EX. Nah, teman-teman tinggal tekan aja. Oke, kita tunggu. Ada sedang melakukan pengunduhan ya teman-teman. Oke, sabar, kita tunggu aja. Oke, di sini udah terjadi pengunduhan ya teman-teman. Kita tunggu pengunduhannya selesai, kemudian kita nanti penginstalan komposernya dulu. Oke teman-teman, jadi pengunduhannya udah selesai ya. Di sini tulisannya itu Composer Setup 2 EX. Oke, jadi tekan aja. Kita tekan aja Composer Setup EX, lalu kita install. Oke. Di sini teman-teman tinggal klik developer mode, terus teman-teman next ke selanjutnya. Nah, kemudian di sini datanya akan ditaruh di data C, terus namanya itu filenya yaitu file composer. Kemudian file composernya itu akan dibuat lagi di data C, kemudian ditaruh exampp, di file exampp terus ditaruh lagi exampp terus file php, dan kemudian ada satu file lagi yaitu file php admin. Nah, di sini teman-teman tinggal next saja, teman-teman tinggal install. Oke, kita tunggu penginstalannya teman-teman. Oke, di sini masih terjadi penginstalannya. Tunggu saja. Oke, jadi ini udah selesai penginstalan komposernya. Jadi teman-teman tinggal finish aja secara langsung ya. Oke, untuk selanjutnya sebenarnya kita harus pertama kali itu kita harus ngecek dulu PHP kita itu PHP versi berapa supaya kita bisa mengetahui apakah PHP kita itu sebenarnya bisa terdukung nggak sama komposer ini, sama Laravel ini untuk penggunaannya. Jadi untuk ngecek PHP kita masuk ke localhost, kita nyalain dulu ya, XAMPP kita, terus kita nyalain Apache dan juga MySQL, terus kita cari localhost, oke, enter. Oke, kita tunggu loading ya. Oke, di sini kita masuk di PHP info. Nah, seperti yang terlihat bahwa PHP kita udah PHP versi 8 yaitu 8.1.5. Jadi udah support dan udah mendukung gitu. Selanjutnya, di sini kita akan buat project kita itu mau diletakkan di mana? Kita bisa letakkan di data C, terus di exampp, terus di htdoc. Nah, sebenarnya itu untuk Laravel sendiri itu dia bisa bertempat di mana saja, mau di data D atau data E, karena Laravel ini servernya itu berdiri sendiri lebih tepatnya. Oke, jadi kita masuk ke pembuatan project. Oke, kemudian teman-teman bisa masuk di CMD. Oke, terus teman-teman bisa keluar dulu dari beberapa file di sini, yaitu aser dan user seperti yang teman-teman lihat. Di sini saya keluar dengan cara saya klikkan cd terus titik. Udah keluar dari aser, kemudian saya keluar lagi dari user. Nah, kemudian habis itu teman-teman bisa ketikkan cd exampp dan kemudian /htdoc. Nah, ini supaya nanti teman-teman bisa masuk ke exampp htdoc di data C-nya. Oke, di sini teman-teman bisa masuk. Kemudian di sini teman-teman bisa tulis ls. Mohon maaf, teman-teman bisa ketikkan dir.
Oke, jadi ini adalah file-file di dalam htdoc. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy aja tuh dari Laravel, yaitu format yang tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini formatnya. Nah, kita copy aja formatnya, terus kita tempel di cmd, command prompt itu. Oke, tapi sebelum itu kita hapus dulu example app, terus kita tulis project kita, mau dinamain apa. Ini saya tulis Laravel 9. Kita enter. Oke, di sini ada proses menjalankan ya teman-teman, kita tunggu aja. Oke, saya besokin ya, biar bisa kelihatan. Oke, di sini prosesnya sudah berjalan ya teman-teman. Sebenarnya untuk beberapa penginstalan ada yang beberapanya error gitu. Itu teman-teman bisa masuk ke XAMPP, terus teman-teman bisa ngeklik di bagian Apache-nya, terus kayak teman-teman masuk di config, terus teman-teman pilih yang namanya itu find text. Nah, teman-teman bisa buka di situ, teman-teman edit, teman-teman bisa cari yang namanya quotient. Teman-teman bisa cari quotient, terus nanti dengan sendirinya teman-teman bisa enter aja terus ke bawah, terus nanti teman-teman dapat yang namanya itu zip quotient. Teman-teman di situ bisa hapus zip quotientnya. Nah, di situ letak masalahnya. Oke, jadi di sini teman-teman sudah terinstall ya komposernya, project kami maksudnya, projectnya udah terinstall. Nah, ini projectnya di dalam file htdoc. Oke, jadi selanjutnya teman-teman bisa masuk ke cmd ulang, terus teman-teman ketikkan aja cd laravel dir. Oke, ini akan otomatis kita masuk ke bagian file C, kemudian masuk ke bagian file exampp, kemudian kita akan masuk ke bagian file htdoc, dan kemudian kita akan masuk ke bagian file project kita, yaitu Laravel. Kemudian kita ketikkan dir, dan itu akan otomatis nunjukin bahwa di bagian project kami Laravel itu ada file-file yang terdiri seperti ini yang teman-teman lihat. Oke, jadi selanjutnya teman-teman bisa masuk ke dalam cmd dan teman-teman bisa ketikkan format yaitu kode titik. Jadi kode titik ini adalah format untuk teman-teman bisa langsung terhubung dengan Visual Studio Code. Oke, mari kita ketikkan. Oke, kemudian kita enter, kita bisa tunggu dulu loadingannya. Oke, jadi ini akan mengetahui bahwa project kita udah masuk di dalam Visual Studio Code atau belum. Oke, kita tunggu aja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa project kita udah masuk ya, udah masuk di dalam Visual Studio Code. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa masuk ke dalam Google dan kemudian teman-teman tinggal ketikkan aja localhost. Tapi pastikan dulu bahwa XAMPP teman-teman itu nyala ya untuk Apache dan MySQL-nya. Oke, jika udah menyala, teman-teman bisa masuk ke Google lalu terus mengetikkan localhost. Jadi kita ketikkan localhost, kita enter. Oke, jadi kita masuk ke dalam dashboard ya. Kenapa sih kita masuk ke dalam dashboard? Karena ini terhubung dengan XAMPP terus di htdoc kita. Jadi teman-teman bisa buka di dalam file htdoc itu ada yang namanya dashboard. Jadi itu sebagai kayak kata indeks lah, sebagai kita pembuka awal. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya karena kita mau kita cari di sini adalah project kita yaitu Laravel, maka kita hapus saja dashboardnya. Kita hapus, terus kita ketikkan project kita yaitu Laravel. Oke, kita ketikkan, terus kita enter. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahin lagi di depannya yaitu public. Oke, kita ketikkan public. Kemudian kita enter. Oke, kita tunggu aja loadingnya ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini adalah tampilan project Laravel kita. Oke, jadi selanjutnya teman-teman di sini harus tahu dulu bahwa Laravel sendiri itu dia udah punya Bitline server sendiri. Jadi dia tidak mengandalkan server dari XAMPP lagi. Jadi gimana sih cara kita ambil URL link dari Laravel project kita sendiri? Jadi kita masuk dulu ke command prompt.
Oke, jadi kita masih di dalam project Laravel kita ya. Terus kita ketikkan yaitu PHP Artisan Server. Kemudian kita enter. Nah, jadi yang ini, bagian ini, angka ini adalah URL dari project Laravel kita. Oke, jadi kemudian kita copy ya. Kita copy, terus kita pindahkan nih ke Google. Oke, terus kita paste. Kita enter. Oke, jadi inilah tampilan project Laravel kita yang menggunakan link URL dari Laravel itu sendiri, server Laravel sendiri. Oke, jadi jika teman-teman masih tidak percaya bahwa Laravel ini dia punya built-in server sendiri, maka mari kita buktikan. Oke, jadi kita masuk di dalam XAMPP, terus kita matikan ya, kita matikan MySQL aja. Kita matikan MySQL. Sebenarnya terserah mematikan MySQL atau mematikan Apache, itu terserah. Oke, jadi kita matikan MySQL. Oke, kemudian kita restart, yaitu di server XAMPP-nya. Kita restart. Nah, kemudian nggak jadi kan? Nah, tidak jadi karena di sini Laravel itu dia butuh yang namanya itu server biar bisa berjalan. Jadi harus benar-benar butuh server. Sedangkan kalau kita gunakan Laravel sendiri, itu Laravel dia punya built-in server sendiri. Jadi dia berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari penyokong aplikasi lain seperti XAMPP ini sendiri. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi udah selesai proses penginstalan dan penjelasan tentang Laravel 9. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bisa memahami dan lebih mengetahui cara penginstalan Laravel 9. Oke, jadi telah berakhir dan sampai jumpa untuk kegiatan tugas lainnya. Semangat!